Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang
lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di matamu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bersandarkan kepada Engkau. Biarlah kami sentiasa berdoa di hadapan Engkau. Biar kami tahu bahawa Engkau tetap membimbing setiap kami. Tuhan, pagi ini kami tetap serahkan masa ini kepada Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita tetap akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai ayat 14. Injil Lukas bab 10 ayat 10 sampai ayat 14. Kemarin kita sudah lihat menghasilkan buah yang baik dari ayat 3 sampai ayat 9, ayat 8 sampai ayat 7 sampai ayat 9 mengatakan bahawa harus ada pendapatan yang sejati. Dan pagi ini kita lihat ayat 10 sampai ayat 14 yang mengatakan menghasilkan buah yang baik harus ada hati yang mengasihi. Harus ada hati yang mengasihi. Ayat 10. Orang panggil bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami berbuat? Jawabnya, orang siapa yang mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya kepada yang tidak punyai. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah berbuat juga demikian. Ayat 12. Ada yang datang juga pungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Guru, apakah yang harus kami berbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah harus kami berbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan memeras, dan mencukupkanlah diri kamu dengan gajimu. Ya, setelah Yohanes Pembaptis mengajar mereka untuk pendapatan yang sejati, ajaran Yohanes telah membangkitkan rasa ingin tahu di kalangan orang ramai. Yohanes Pembaptis menarik perhatian orang di sekelilingnya untuk ingin lebih tahu, dan mereka ingin tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mereka mau bertaubat, dan bagaimana dengan kehidupan mereka yang harus berubah. Mereka melangkah ke depan untuk ingin mentahu, ingin lebih dipimpin oleh Yohanes untuk ajaran yang selanjutnya. Saudara-saudari sekalian, dalam ayat 11 sampai ayat 14, Yohanes Pembaptis memberikan ajaran yang sangat praktikal. Keempat ayat ini sangat unik dalam Injil Lukas. Yohanes Pembaptis mengajar kita bagaimana harus bertindak dalam kehidupan kita. Ayat 11. Yohanes Pembaptis memberi ajaran bahawa setiap orang harus saling mengasihi dan berikan prihatin terhadap satu sama yang lain. Di sini Yohanes tidak mengatakan tentang pakaian dan makanan, kerana ini merupakan keperluan dasar kehidupan manusia. Selain itu, Yohanes Pembaptis mahu mereka belajar untuk berkongsi. Tujuannya adalah untuk mengasihi orang yang dalam keperluan, sebagai tanda yang telah berubah. Saling mengasihi. Ayat 12 sampai ayat 13, Yohanes Pembaptis merespon dan memberikan ajaran kepada pungut cukai yang sering dihina, bahawa pada zaman itu memang pungut cukai ini memang dianggap sebagai pengkhianat, ya, sebab mereka bekerja untuk kerajaan Roma. Jadi Yohanes Pembaptis mengajar mereka haruslah sekarang berhenti untuk menyalahguna kuasa mereka
dan cara penipuan itu. Jika pemujukan mau mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan, mereka harus mengubah cara kehidupan mereka menjadi seorang yang jujur, dan mereka harus juga mengasihi orang di sekitar mereka dan menghormati mereka. Dalam ayat 14, Yohanes Pembaptis membalas pertanyaan yang diberikan oleh ajaran kepada para prajurit, yaitu askar-askar kerajaan Roma. Mereka harus menghormati juga orang di sekitar mereka, dan mereka harus ada kejujuran, rasa kepuasan, dan harus bertanggungjawab. Mereka tidak harus memeras wang orang lain. Memeras ini adalah tindakan yang memaksa orang lain menggunakan kuasa mereka untuk mendapatkan wang. Kita tahu seorang tentera itu dia tidak harus ada kelakuan sebegini, melainkan mereka harus menjaga keamanan kota ataupun sebuah negara. Jadi Yohanes Pembaptis katakan, kamu jangan memeras wang. Kedua, mereka tidak harus memfitnah orang lain. Artinya mereka tidak boleh menerima rasuah. Yang ketiga, mereka harus merasa puas untuk ada upah ataupun gaji sendiri. Artinya mereka tidak boleh ada hati yang tamat, niat yang tamat. Jadi mereka harus berubah daripada kehidupan mereka menjadi orang yang bertanggungjawab dan menjaga keamanan di kota itu. Saudara-saudari sekalian, Yohanes Pembaptis memberikan kenyataan ataupun ajaran yang sangat praktikal, yaitu harus ada tindakan yang nyata. Setelah ingin bertaubat, setelah ada niat yang bertaubat, sanggup bertaubat daripada Tuhan, harus ada tindakan yang seharusnya yang lebih itu, yaitu mengasihi. Tunjukkan kasih di dalam kehidupan kita, mengasihi orang di sekitar kita. Kita harus menunjukkan kasih, saudara-saudari sekalian, sebab Tuhan kita yang mengasihi kita. Kita sudah rasakan kasih Tuhan, kita harus juga mengasihi orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah kami sanggup mengasihi orang di sekitar kita, terutama kepada ahli keluarga kita. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Kami ingin menjadi murid Yesus yang sentiasa memancarkan cahaya, yang mengasihi di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.